kamu mendapatkan rezeki nomplok. Gas guys, ya udah emang rezekinya kalian, berarti abang Tuhan kasih jalan buat kalian nikah dan berbahagia gitu loh. Keren keren. Seneng gak sih maksudnya dalam artian disapa Ridwan Kamil juga gitu kan dapat. Ya kayaknya hoki seumur hidupnya udah habis ya guys. Tukut apa ikut turut serta seneng lah dan bahagia gitu. Tapi kan Babas sendiri kan kalau Babas kan mungkin selebriti ya gitu Iya. kan, sering banyak endorse segala macem. Nah ini kan rakyat biasa Iya. loh gitu kan. Nah gimana sih? Iya makanya aku udah bilang rezeki kamu udah memang Tuhan kasih jalan buat kalian menikah. Gaskeun guys, semoga bahagia, langgeng-langgeng. Dan juga buat Pak Ridwan Kamil keren juga, mau ngebantu mereka keren keren keren. Satu lagi nih Mas tentang ikut campur nih, sebentar aku bacain dulu ya. Maaf nih sekalian. Nih. Tanggapanmu soal netizen selalu benar. Soal netizen suka ikut campur urusan orang lain. Nah, seperti apa sih Bas itu kan Babas mungkin. Hah, gimana nanggepinnya? Karena ya mungkin aku salah satu orang juga yang suka kadang dijulitin netizen. Kalau aku sih nggak pernah ambil pusing ya, kayak ya udah biarin aja. Itu kan media sosial, mereka mau ngomong apa, A, B, C sampai Z itu hak mereka. Cuman ya buat teman-teman netizen, kalau mau memberi saran, berilah saran. Kalau memberi kritik, berilah kritik. Jangan membuli. Kadang orang juga punya orang tua, punya orang yang mungkin sayang sama orang yang kalian bully. Which is kalian pikirin tuh kalau keluarga atau orang yang kalian sayang dibully. Pernah nggak sih kejadian misalnya gara-gara Bastian suka diikut, maksudnya suka campurin jadi kepikiran atau jadi ada imbas. Nggak pernah, aku sih nggak pernah ambil pusing. Cuman kadang mikir juga, aduh nyokap gua kan main media sosial juga, pasti sedih deh. Ke situ aja sih, lebih ke situ. Tapi suka baca-bacain komen-komen juga nggak? Kadang bacain, aku kan ngefilter juga, jadi kayak emang kalau udah bahasannya sampai kotor ya maaf maaf, kayak ngomong yang nggak pantas ya pasti aku hapus gitu. Wah, Kaget ya pastinya karena kayak wow ada ya orang kayak gini gitu, belum pernah aku nemu kayak tinggal unik soalnya. di atas kapal sama pasangannya terus hidupnya nomaden nggak punya tempat yang tetap gitu. Jadi udah kayak ini ya, One Piece ya, pelaut gitu ya. Iya, kalau aku mungkin nggak kebayang dan aku bakal stres sih kalau aku jadi mereka Kalau karena kamu pasti kan ada rumah yang dituju untuk pulang. Nah mereka ini pulangnya kemana gitu ke ya? kapal. Ke kapal. Hmm. Berarti rumahnya itu di kapalnya itu, tapi Iya. nggak punya negara gitu. Maksudnya nggak sih Iya, nggak ngerti. menetap di suatu tempat gitu. Kalau temennya mau main ke rumah kemana? Nggak ada. Nggak bisa. Kalau mau hangout di rumah gue yuk gitu nggak bisa ya. Kalau dari aku sih kelihatannya dari videonya itu emang happy ya. Tapi kayaknya happy ya. Happy. Terus kapalnya Terus bagus. Kapalnya bagus juga. Iya, Jadi mungkin itu pilihan hidup mereka ya. Iya iya. Ya Dan tapi dan apa namanya? Ya kan kita masing-masing tahu, punya pilihan hidup kita masing-masing ya, tujuan Ya. hidup segala macam. Mungkin itu pilihan hidup mereka dan mereka happy. Jadi mungkin mereka ngelihatnya normal-normal aja gitu, seru-seru aja. iya, mereka gitu. mencari sesuatu yang baru mungkin Sesuatu yang yang baru, betul. itu yang pengen mereka lakukan gitu. Iya. Yang apa-apa asal stay safe ya. Ombaknya kadang kan nggak menentu, maksudnya tetap selamat dimanapun kalian berada. Nah mungkin kalian berdua ini sebagai pasangan ya, Heeh. punya keinginan nggak untuk hidup juga yang seperti itu? Kalau kamu? Kehidupan yang seperti itu. Mau, tapi enggak selamanya ya. Maksudnya enggak terus-terusan kali Iya, ya. Saya, kalau misalkan iya kayak sebulan itu seru. di kapal kayaknya seru nih. Iya. Cuman kalau misalkan untuk jadi nomaden kayak gitu kayaknya enggak Kayak deh. seterusnya enggak, kayak Enggak. sebulan oke. Apalagi Iya. kapalnya bagus kayak gitu, mau lah sebulan boleh. Foto-foto ya. Iya, tiap hari. Tanggapan kakak seperti apa? Jujur menurut aku keren banget. Untuk pedagang-pedagang lain mungkin bisa dicoba. Aku pun mungkin nanti pulang mau mulai mencoba nabung koin. Siapa tahu besok kebeli rumah ya. Jadi untuk kalian semua jangan lupa untuk nabung koin supaya bisa kayak Bapak Imam ya kalau nggak salah untuk beli rumah. Tapi kakak melihat effort dari dia sendiri ini seperti apa sih kak? Maksudnya kan Hebat. udah bertahun-tahun nih, dan akhirnya juga ya Hebat banget sih karena menurut aku itu pasti ambisi kan. Dia percaya kalau dia bisa gitu. mungkin pesan yang mau kakak sampaikan ya, seperti apa? Seperti apa ya? Orang-orang mungkin mulai kali ya nabung pakai koin. Siapa tahu besok bisa kebeli barang impiannya. Beli rumah pakai duit koin. Oh, iya apa ya tanggapannya kayak apa ya? Jadi ini sih jadi kayak inspirasi, jadi semangat buat kita juga yang kerja juga gitu. Mau dia aja bisa gitu. Kita kenapa enggak kayak gitu. Itu sih. Itu sih. Tapi kegigihannya itu loh yang kita lihat. Sampai dia bisa beli rumah dari duit koin. Hebat sih. Mungkin pesan yang mau Bang Dek sampaikan itu
Kenapa? Pesan yang mau Bang Jerry sampaikan? Pesannya? Ya apa ya? Ya tetap semangat aja sih dalam bekerja gitu. Jangan pernah putus asa dalam cita-cita, dalam mau meraih apapun gitu. Yang kita inginkan pasti bakalan tercapai kalau dengan kegigihan yang tulus gitu. Itu aja sih. Hmm. Iya, ini ini suatu keberanian ya buat si ibu-ibu. Soalnya biasanya tuh soang itu kita yang disosor sama soang. Cuman nih bingung juga sih si ibu-ibu berani. Mungkin emang gaya bela dirinya dia kali ya. Itu aja sih kayak hebat banget ibu-ibunya. Itu sih tanggapannya. Punya waktu kecil, makanya pas soang itu tadi kayak langsung inget tuh waktu SD kelas berapa ya, kelas 4 apa 5 gitu. Iya baru pulang sekolah emang kan lewatin, ya kalau dulu kan sekolah masih ada gang-gang lewat gang kecil gitu-gitu ya. Ya ada tuh soang, ada kayak 1 2 gitu. Pikir kan emang nggak tahu kan, oh ya udah soang doang. Belum pernah tuh umur-umur disosor sama soang. Tiba-tiba tuh soang nengok, udah langsung aja, wut, sampai di apa kena ke belakang ini kan tulang ekor apa pak pantat gitu, hampir mau jatuh. Udah keinget sampai sekarang tuh song, cuman tuh ibu-ibu hebat makanya bisa kayak gitu. Ingat jadinya. Itu sih. Iya. Oke. Oke, Bang Mas balik tanggapannya Bang. Ya lucu lah, pasti awkward banget, orang nggak pernah tegur-teguran, tau ngasih kado. Nggak usah temen kos, orang random aja ngasih kado, kayak bingung ini apaan, ngasih siapa gitu. Cuman ya lucu ya kalau emang berani itu terjadi. Tapi Bang Mas sendiri mungkin pernah mengalami kejadian yang sama nggak waktu ada hari-hari penting terus dikasih kado sama orang yang sama sekali mungkin kenal tapi nggak pernah dekat? Ya. Apa? Kadang ya pastinya lah, kadang fans juga kan ngasih kado unik-unik karena ya random, mereka kan pengen ada attention, jadi kadang bener-bener ngasih. Kayak pernah ada orang ngasih, aku kan ngefans buat sama MU, tapi yang dikasih tisu sama piring MU, coba bingung banget gak? Tiba-tiba dia ngide ngasih tisu, itu kan aneh, lucu gitu. Terus kalau orang random banget sih nggak pernah sih. Tapi ketika mendapat hadiah seperti itu aneh dan perlu harus ada check and recheck nggak sih Bang? Iya, kadang-kadang manajer yang ngecek sih, jadi kayak nggak langsung diterima juga, selalu kayak dibuka depan orangnya kayak ini dikasih apa gitu. Terus kalau emang ya aman ya bawa langsung ke hotel gitu. Kadang karena yang ngasih kado tuh biasa di luar kota. Sama tetangga kos nggak saling tegur sapa tetapi ketika ulang tahun dikasih kado. Reaksi kamu seperti apa? Sebenarnya sih nggak apa-apa juga sih. Mungkin pengagum diem-diemnya, kalau cuma ngasih kado itu kan bentuk apresiasi juga. Apalagi ini kan lagi ulang tahun, sebenarnya nggak apa-apa, nggak ada masalah sih. Nah, kamu sendiri mungkin pernah mengalami kejadian yang sama nggak? Ada pengalaman yang sama nggak? Enggak sih kalau misalnya tanpa kenalan terus tahu-tahu ngasih kado sih enggak sih. Kecuali kita kenalan dulu baru ngasih kado itu oke. Tapi kalau nggak kenal sama sekali terus ngasih kado sih aneh juga sebenarnya. Nah, ketika hal kejadian seperti ini terjadi sama lo nih, mungkin hal pertama yang akan lo lakukan apa? Ketika dapat kadonya, Hmm. ya bisa ditinggalin aja kadonya atau dibalikin lagi karena kan belum kenal gitu sih paling. Terakhir mungkin pesan yang mau kamu sampaikan nih kepada masyarakat khususnya terkait dengan kasus seperti ini apa? Ya lebih ini aja sih, lebih apa ya, sopan juga, itu termasuknya mengganggu privasi orang juga dengan diam-diam mengasih sesuatu ke orang yang nggak dikenal. Lebih jaga privasi orang aja sih.